Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, untuk memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pak Warta ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen videonya juga ya. Terima kasih. Anak-anak pintar, sebelumnya, kalian telah menulis laporan tentang hasil wawancara. Sekarang, ayo presentasikan laporan tersebut. Apakah kalian tahu apa itu presentasi? Presentasi merupakan kegiatan penyampaian hasil wawancara, penelitian, atau pengamatan secara lisan dalam satu forum seperti diskusi. Adakah yang sudah terbiasa melakukan presentasi? Baiklah, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara melakukan presentasi hasil wawancara yang baik. Di dalam mempresentasikan hasil wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu hasil wawancara tersebut dengan seksama. Kedua, kita juga harus mencatat pokok-pokok hasil wawancara. Kemudian, menyampaikan hasil wawancara tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberikan masukan terhadap hasil wawancara yang kita sampaikan. Apa saja sih yang harus kita sampaikan dalam mempresentasikan hasil wawancara? Berikut ini adalah pokok-pokok hasil wawancara yang dapat dipresentasikan. Hal pertama yang harus disampaikan dalam presentasi adalah latar belakang melakukan wawancara. Yang kedua, yang harus disampaikan adalah topik wawancara. Kemudian, yang selanjutnya kita juga harus menyampaikan tujuan wawancara tersebut dilakukan. Berikutnya, kita juga harus menyampaikan orang yang diwawancarai atau dalam kata lain, narasumber. Selanjutnya, kita juga harus menyampaikan waktu dan tempat kegiatan wawancara dilakukan. Kapan dan di mana wawancara tersebut dilakukan. Selanjutnya, yang harus kita sampaikan adalah hasil wawancara itu sendiri. Apa yang didapatkan dari wawancara yang kita lakukan tersebut. Dan yang terakhir, kita harus menyampaikan kesimpulan dari wawancara tersebut. Sekarang, saatnya kalian mengerjakan tugas. Ambil kembali laporan hasil wawancara yang sudah kalian buat sebelumnya. Laporkan hasil wawancara tersebut dalam sebuah video. Kemudian, upload di Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian suka melaksanakan tugas piket di kelas masing-masing?
Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan kelas demi kenyamanan proses belajar. Selain itu, menjaga kebersihan kelas merupakan bentuk sikap mencintai lingkungan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sekecil apapun sampah, tetap saja harus kita buang ke tempatnya. Membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan bencana yang bisa merugikan kita juga. Sebaliknya, lingkungan yang bersih akan membuat kita merasa nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut. Kedua, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah. Banyaknya tumbuhan di suatu lingkungan akan membuat lingkungan tersebut menjadi asri dan udara di sekitarnya menjadi lebih segar. Selanjutnya adalah mengadakan kegiatan kerja bakti demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kerja bakti yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan untuk dilakukan. Dengan melakukan kerja bakti, lingkungan di sekitar kita akan menjadi lebih bersih dan nyaman untuk ditempati. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan adalah dengan menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Hemat energi yang kita lakukan akan berdampak bagi kelestarian lingkungan, terutama sumber energi yang bersumber dari fosil. Selanjutnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Beberapa jenis sampah bisa didaur ulang sehingga bisa kita manfaatkan kembali. Salah satunya adalah botol bekas. Sampah botol bekas bisa kita daur ulang menjadi berbagai jenis kerajinan tangan yang bernilai jual, seperti pajangan, vas bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga bisa mendirikan komunitas peduli lingkungan, atau juga kita bisa mendirikan bank sampah. Kita juga bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik secara online melalui media sosial maupun secara offline dengan melakukan kampanye. Cara berikutnya yang bisa dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melaksanakan ronda malam demi menjaga keamanan lingkungan. Berikutnya, kita juga bisa memberlakukan peraturan atau memasang imbauan untuk menjaga lingkungan. Selain itu, kita juga bisa memberikan teguran kepada masyarakat yang merusak fasilitas umum. Kita juga bisa menegur dan menindak tegas seseorang yang lalai dalam menjaga lingkungan. Anak-anak pintar, melestarikan lingkungan penting dalam menciptakan keseimbangan dan kelestarian alam. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Setelah itu, barulah kita mengajak orang lain di sekitar kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Saatnya kalian mengerjakan tugas kembali. Lengkapilah tabel berikut ini dengan upaya menjaga lingkungan yang bisa dilakukan sesuai lingkungannya. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Silahkan kalian tuliskan upaya menjaga kelestarian lingkungan yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Kemudian ada juga di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat.
Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta tidak bosan-bosan berpesan kepada kalian, jagalah lingkungan di sekitar kita, demi kenyamanan hidup kita juga. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.